Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan, kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan ceramah yang berjudul Sabar dalam menghadapi cobaan. Ketahuilah semua yang terjadi di dunia ini itu adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolaknya dan mengeluhkan setiap hari, tetap akan terjadi pada kita. Maka itu, supaya ujian ini berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sabar dalam menjalankan semua perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dan menjalankan segala perintah Allah agar kita tetap istiqomah. Sebab Allah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah. Contoh sabar dalam menahan diri ini dari sifat malas, seperti sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat waktunya, jalankan sholat selalu berjamaah, sabar dalam menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati, dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu, dan lain-lainnya. Kedua, ada sabar yang menjauhi semua larangan Allah. Maksudnya ini adalah agar kita senantiasa selalu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Bentuknya adalah seperti menahan diri dari perbuatan haram seperti berdusta, menipu, dalam bermuamalah, makan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya, berzina, ngamer, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Ketiga, ada sabar terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah. Sabar dalam hal ini termasuk dalam rukun iman yang keenam. Kita wajib bersabar dalam segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah, baik ataupun buruk. Lalu sabar ini itu juga nggak susah ya buat kita semua ya sebagai seorang muslim. Memang kita lumayan susah untuk kayak menahan diri. Contoh misalkan orang-orang yang emang dia memiliki keegoisan, darah tinggi orangnya. Nah itu emang menjadi cobaan juga buat dia untuk bersabar, karena emang susah bagi dia untuk bersabar. Kayak misalkan contoh, saya punya teman namanya Umar, darah tinggian. Terus habis itu dia diledekin nih gini, MU kalah lah, MU noob lah, MU lagi di bawah, ya emang faktanya gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia marah kan kayak wah gitu. Nah itu kita harus bersabar meskipun dikata-katain kayak gitu. Jangan langsung kayak wah kayak pengen nyekek, pengen nonjok. Soalnya saya pernah digituin sama dia. Makanya abis itu saya nggak pernah ngeledekin MU lagi. Itu contohnya ya. Ada juga kayak Arsenal tuh kan lagi ya begitulah, klub-klub yang lagi bot lah ya kita sebut. Balik ke pembahasan. Kesabaran ini merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan. Manfaat bersabar dalam Islam sangatlah banyak nih. Baik bagi kita kehidupan dunia maupun akhirat ada manfaatnya.
Manfaat bersabar dalam kehidupan dunia itu ada salah satunya memperkuat iman. Bersabar dalam menghadapi cobaan dapat memperkuat iman seorang hamba. Lalu ada menghilangkan kekhawatiran. Dengan sabar membantu seseorang untuk tidak terlalu khawatir dan cemas dalam menghadapi kesulitan. Karena kalau kita nggak sabar kita bakal kayak positif. Kita bakal kayak negative thinking, mikirnya sono-sono, bakal pusing jadinya. Dengan bersabar kita ikhlaskan semuanya kepada Allah, pasti ada jalannya. Next ada memperoleh ketenangan hati, bener banget. Seseorang yang sabar akan merasakan ketenangan hati dan jiwa yang damai. Karena kalau kalian sabar itu kayak ada something place in your heart. Ya seperti itulah ya. Lalu ada memperoleh kemuliaan. Orang yang sabar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pujian dari manusia. Lalu ada memperoleh keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi orang yang sabar, surga tentunya. Terus ada memperoleh kekuatan. Kesabaran dapat membantu seseorang menghadapi kesulitan dan lebih kuat dan tegar. Jadi kita kayak mental baja gitu contohnya. Next, ada memperoleh hikmah. Bersabar dapat membantu seseorang untuk memahami hikmah di balik setiap cobaan yang dihadapinya. Karena kalau setiap ada cobaan nih, kita bakalan sabar dulu. Terus kita jadi nggak negative thinking gitu ya. Kita bakal sabar, kayak tenang dulu. Jadinya kita dapat belajar nih hikmah-hikmah dari dari cobaan yang tadi kita dapat gitu, kayak tadi saya gini dengan bersabar tuh. Next ada memperoleh kebahagiaan tentunya. Memperoleh kebahagiaan ini seseorang yang sabar akan merasakan kebahagiaan yang hakiki karena ia telah berhasil melewati cobaannya dengan baik. Lalu ada manfaat sabar dalam kehidupan akhirat. Tentunya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikannya. Surga bagi orang-orang yang sabar. Ada mendapatkan ridha Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala pastinya. Setiap kesabaran yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemuliaan di akhirat. Orang yang sabar akan dimuliakan di akhirat kelak. Dan ada juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi, orang-orang yang sabar itu lebih kuat daripada orang yang kuat. Dan kemenangan seorang mukmin itu terletak pada kesabarannya. Jadi kesimpulannya ini adalah bersabar itu merupakan sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Manfaat bersabar sangatlah banyak yang tadi kita bacain, kita lihat tuh. Manfaatnya banyak banget di dunia maupun di akhirat. Baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat, dengan bersabar seseorang akan mendapatkan ketenangan hati, kekuatan, kemuliaan, dan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari ceramah singkat yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang, emang sayanya yang lagi kurang. Jika emang kelebihan baiknya itu dari Allah. Sekian dari Muhammad Rizal Brahma Safatar Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.